Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, selalu berhemat energi. Baik, apakah sudah siap belajar hari ini? Luar biasa. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Semangat! Saat berada di lapangan, rambutku bergerak. Sumber energi apa ya yang membuat rambutku bergerak? Nah, adik-adik, kalian sering tidak mengamati saat berada di tempat seperti lapangan atau luar ruangan, dedaunan rambut kita bergerak. Nah, kira-kira sumber energi apa ya yang membuat dedaunan dan rambut kita bergerak? Apa ya? Nah, adik-adik ada yang tahu benda apakah ini? Yaps, betul, kincir angin. Kalian tahu kan kincir angin? Kincir angin dapat bergerak karena adanya sumber energi. Lalu sumber energi apa ya yang dapat menggerakkan kincir angin? Ada yang tahu? Mari kita cari tahu. Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya dapat digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir angin seperti kepunyaan Siti? Nah, adik-adik bisa menyimak video berikut ini. Ini adalah cara membuat kincir angin dari kertas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau paku payung. Nah, langkah-langkah pembuatannya: ambil kertas, lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, adik-adik bisa membuat nanti contohnya itu ada di channel YouTube ya. Jadi kalian cari di YouTube video tentang membuat kincir angin dari kertas. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Lalu pastikan baling-baling itu bisa berputar. Kita juga bisa membuat kincir anginnya dari plastik juga nih. Nah, adik-adik bisa buat alat dan bahannya itu botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lalu lidi dan atau sumpit, gunting. Ini diperlukan untuk membuat kincir angin dari plastik ya, dari botol plastik. Langkah-langkah pembuatannya sama. Gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya itu sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Nah, kincir angin siap digunakan. Tambahannya, potongan bagian dasar botol. Buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Lalu masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Jadi ini adalah
cara membuat kincir angin dari botol plastik adik-adik. Nanti kalian bisa ikuti dengan petunjuk yang bisa kalian cari ya, tutorialnya di YouTube. Nah adik-adik, ini tadi kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik. Panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan, yaitu yang pertama, selalu berhati-hati dalam menggunakan benda tajam. Yang kedua, mintalah bantuan kepada guru atau orang tuamu jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatan adik-adik. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru atau orang tuamu di rumah ya. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Putaran kincir paling kencang adalah kincir yang diairi air dari keran yang dibuka penuh. Nah, nanti adik-adik bisa praktekkan ketika kincir air dari plastik itu sudah jadi. Lalu kincir air diletakkan di bawah air dari keran yang terbuka penuh, maka kincir air akan berputar. Seperti itu ya adik-adik. Kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup saja. Nah, nanti kan adik-adik membuat kincir angin dari kertas juga ya. Nah, kincir angin tersebut akan berputar ketika angin bertiup saja. Atau bisa kalian lakukan kincir angin tersebut didekatkan ke kipas angin, maka pasti kincir angin akan berputar. Baling-baling pada kincir akan berputar menggerakkan benda yang berputar di pusat baling-baling, sehingga baling-baling itu akhirnya bisa berputar. Nah, ini adalah manfaat kincir angin bagi manusia ya adik-adik. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai pembangkit listrik. Yang kedua membantu penyaluran air dalam irigasi. Yang ketiga energi yang ramah lingkungan. Yang keempat alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Yang kelima membantu proses pemotongan kayu. Yang keenam membantu mengalihkan aliran air. Yang ketujuh sebagai pompa dan penyalur air. Dan yang terakhir sebagai membantu proses penggilingan padi. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat kincir angin. Nah, selanjutnya ada manfaat kincir air bagi manusia dan kehidupan sehari-hari. Berikut manfaatnya adalah yang pertama sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Yang kedua digunakan untuk kepentingan irigasi dan perairan. Yang ketiga banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Yang keempat digunakan juga sebagai alat pengering laut. Yang kelima dijadikan sebagai objek wisata. Wah, ternyata sistem kerja dan manfaatnya hampir sama dengan kincir angin ya adik-adik. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sumber energi. Akhirnya telah selesai belajar kita hari ini. Atas perhatian adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Dan jawablah salam saya dengan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice, luar biasa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye.